Bisa dimulai ya, Bu? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Cik Juliati Hisyam selaku dosen mata pengampu sosiologi perilaku menyimpang. Dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5. Dan pada hari ini kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 ini yaitu yang pertama Livia Fariza Putri, yang kedua Hemarida Nabila Putri, yang ketiga Priscilia Dian Santoso. Baik, langsung saja kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya mulai. Jadi kan di minggu kemarin kan kita sudah menjelaskan mengenai faktor internal seseorang melakukan perilaku penyimpangan ya. Nah, kita tahu bahwa perilaku menyimpang itu enggak semata-mata bawaan dari internal individu sendiri, melainkan juga terdapat pengaruh dari luar atau eksternal seperti gaya hidup, lingkungan, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, jadi kelompok kami akan membahas mengenai apa saja sih faktor eksternal yang mempengaruhi dan sumber-sumber apa yang dilakukan seseorang dalam mengambil tindakan penyimpangan. Jadi yang pertama ini ada pengaruh kota terhadap perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang terjadi karena faktor kehidupan kota yang tinggi dan memberikan celah untuk melakukan tindakan kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa kota merupakan tempat yang mana perubahan yang terjadi itu cenderung lebih cepat dibandingkan di desa. Nah, perubahan tersebut juga membuat faktor seperti ekonomi, sosial, budaya di kota itu lebih unggul daripada di desa. Perkataan ini juga tidak terbantahkan karena sudah ada penelitian yang dilakukan di negara-negara seperti di Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Asia. Jadi perubahan tersebut itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu alasan individu dalam melakukan tindakan penyimpangan. Seperti misalnya secara fisik lingkungan kota ini kan padat, walaupun keadaan fisik wilayah juga tidak secara langsung menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Namun karena di kota jumlah populasi penduduknya itu tinggi, nah hal tersebut yang lebih berperan akan lingkungan sosialnya yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan menyimpang seperti alkoholik, homoseks, tindakan kriminal, narkoba, dan sebagainya. Selain itu juga tindakan penyimpangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan kota yang padat penduduk dan mampu menyebabkan tingkat kecemburuan sosial akibat penataan lingkungan yang didasari dengan stratifikasi sosial. Oke, boleh di next. Selanjutnya ini pengaruh gaya hidup terhadap perilaku menyimpang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang jauh antara tingkat perilaku menyimpang di kota dan di desa, melihat perbedaan gaya hidup keduanya yang sangat berbeda. Perbedaan ini dilihat di mana norma yang ditetapkan di wilayah perkotaan jauh berbeda dengan norma di pedesaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi bisa dikatakan bahwa perbandingan ini tuh cukup kontradiktif jika dilihat dari gaya hidup masyarakatnya antara kota dan desa. Nah, karena perbedaan yang cukup signifikan itu, banyak masyarakat desa yang mengikuti gaya hidup masyarakat kota atau dikenal dengan istilah urbanisme, yang merupakan penentuan sejumlah karakteristik dan kualitas hubungan sosial yang menyatu dalam suatu gaya hidup, sehingga terjadi penyimpangan di mana masyarakat desa nih yang dipengaruhi oleh gaya hidup kota akan nampak nggak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di sekitar masyarakat desa itu sendiri. Seperti contohnya itu ada remaja yang mewarnai rambutnya, bergaya rambut punk gitu,
terus menggunakan berbagai macam aksesoris bagi laki-laki seperti gelang, kalung, mainan, dan lain sebagainya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Jadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang itu yang pertama ada karena adanya norma. Hal ini disebabkan karena masyarakat kota cenderung menolak adanya norma dan nilai-nilai tradisional yang diterapkan di desa. Jadi masyarakat desa yang berpindah ke kota pun cenderung tidak dapat mempertahankan norma-norma tradisional yang ia bawa dari wilayah asalnya. Malah cenderung merusaknya. Nah, masyarakat kota merupakan masyarakat yang heterogen. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat kota terdiri atas berbagai macam perbedaan. Nah, heterogenitas tersebut yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan konflik. Norma dan nilai yang dibawa ke kota akan berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan norma dan nilai tersebut cenderung akan menimbulkan perilaku menyimpang kepada anggota tersebut. Lalu yang kedua itu ada karena adanya peningkatan kontrol sosial formal. Nah, kehidupan di kota biasanya memunculkan kurang efektifnya fungsi kontrol sosial informal, sebagaimana diketahui bahwa tingkat individualisme dan komunikasi antar individu di kota ternilai sangat kecil jika dibandingkan dengan di desa. Nah, hal ini memunculkan rasa toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran normatif, sehingga kontrol sosial tradisional yang ada pun akan berkurang. Individu yang menjadi anggota di dalam kelompok-kelompok asosiasi sekaligus juga menjadi anggota dari kelompok asosiasi lainnya dapat menyebabkan kelompok mengalami kesulitan untuk menegakkan kontrol sosial informal terhadap anggotanya. Nah, hal itu terjadi karena kelompok-kelompok tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap individu. Selain itu, anggota kelompok tidak memiliki norma dan nilai yang wajib dimilikinya dari kelompok. Sehingga norma dan nilai yang dimiliki individu pun tetap berasal dari kelompok asalnya. Nah, keadaan-keadaan yang saya sebutkan tersebut menyebabkan menghilangnya kontrol sosial informal dan akibatnya akan muncul kontrol sosial lainnya, yaitu yang disebut kontrol sosial formal. Lalu yang ketiga, adanya mobilitas. Jadi ketidakmampuan individu di dalam melakukan penyesuaian diri dengan norma dan nilai yang baru di lingkungannya, biasanya itu akan menimbulkan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dikutip dari buku Sosiologi Perilaku Menyimpang yang ditulis oleh Joki Siahaan, diketahui bahwa Steck pada tahun 1972 menyatakan bunuh diri merupakan perilaku menyimpang yang banyak dilakukan karena mobilitas yang tinggi. Sedangkan menurut Rees and Tonry pada tahun 1986, akibat dari lemahnya ikatan antar komunitas dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Brattingham menyatakan pada tahun 1984 bahwa angka kejahatan yang tinggi biasanya terjadi pada daerah yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat mobilitas yang tinggi di masyarakat kota dapat menimbulkan perilaku menyimpang bagi para anggota komunitasnya. Oleh karena itu, untuk mencegah setiap anggota masyarakat di kota perlu untuk melakukan penyesuaian akan norma dan nilai yang dimiliki dengan norma dan nilai yang baru seperti di desa. Lalu yang keempat, perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial di kota ini cepat, tidak seluruhnya dapat diikuti oleh masyarakat di pinggiran kota, sehingga menimbulkan kegagalan pada kontrol sosial informal. Nah, kegagalan pada kontrol sosial informal ini menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang di daerah pinggiran kota. Pola pikir masyarakat pinggiran kota pun menjadi pemicu di mana kita ketahui bahwa masyarakat pinggiran kota itu beranggapan bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, karena akan menjadi tenaga kerja di dalam keluarga. Karena itu, jika sedikit anak akan mengalami kekurangan ekonomi. Akibatnya, karena kekurangan ekonomi itu merupakan akibat dari kurangnya tenaga kerja. Sehingga kekurangan ekonomi tersebut memicu terjadinya penyimpangan. Kehidupan kota
memiliki gaya hidup mengembangkan persamaan dalam hal jenis kelamin, baik itu dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Di kota itu biasanya menuntut terjadinya persamaan hak asasi dalam melakukan pekerjaan di berbagai bidang, sehingga perbedaan jenis kelamin itu tidak dipertimbangkan. Sedangkan di masyarakat pinggiran kota masih belum dapat melepaskan norma dan nilai yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga atau pimpinan sehingga kedudukannya harus lebih tinggi dari perempuan. Keadaan ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang karena adanya usaha untuk mempertahankan norma dan nilai tersebut, walaupun dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Boleh di next slide-nya. Selanjutnya ada materialisme. Jadi umumnya masyarakat perkotaan memikirkan tentang citra dirinya, bagaimana ia dipandang dalam kehidupan sosialnya, sehingga masyarakat kota cenderung menampilkan kemewahan dirinya. Namun tidak semua dapat memenuhi gengsi, mengetahui ekonomi yang kurang. Hal ini menimbulkan perasaan ingin lebih untuk menunjukkan gengsinya, sehingga memaksakan dirinya untuk bersaing secara ekonomi dengan melakukan penyimpangan demi mendapatkan sejumlah materi yang ia butuhkan demi menguatkan gengsi tersebut yang ia miliki. Lalu berdasarkan Wisan, pada tahun 1987, kota dihuni oleh berbagai macam lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial, mulai dari kelompok kelas sosial bawah atau lower class, sampai dengan kelas sosial tinggi atau high class. Pada kelompok di lapisan bawah atau lower class, biasanya sulit untuk melepaskan diri dari rantai kemiskinan atau poverty, sehingga perlu untuk dibantu oleh pemerintah. Kehidupan kelompok kelas sosial rendah atau lower class yang gagal mencapai kesuksesan biasanya cenderung akan melakukan perilaku menyimpang guna mempertahankan dirinya dari kemiskinan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hemarida. Oke, selanjutnya itu ada sumber-sumber penyimpangan. Nah, sebelumnya perilaku penyimpangan ini merupakan suatu perilaku atau kondisi yang sangat bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang selama ini dipelajari. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Bahkan dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai dari kelompok lainnya. Nah, norma-norma dan nilai-nilai ini biasanya dapat diperoleh melalui beberapa hal seperti sosialisasi atau proses pembelajaran pada saat berinteraksi dengan kelompoknya maupun dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu, perlu kita ketahui mengenai berbagai macam sumber-sumber penyimpangan yang disebabkan karena proses pembelajaran atau sosialisasi seperti pertemanan, hubungan antar tetangga, keluarga, dan media massa. Nah, yang pertama itu ada hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan dapat menimbulkan adaptasi sifat-sifat menyimpang, terutama yang terjadi di berbagai tempat seperti di sekolah, tempat kerja, tempat-tempat rekreasi, dan di berbagai tempat sosial lainnya. Di tempat-tempat tersebut disinyalir menjadi lokasi yang kondusif untuk terjadinya pembelajaran norma dan nilai perilaku menyimpang. Hubungan pertemanan ini dapat menyimpang secara aktif, dapat mengajarkan anggota lainnya tentang sifat, norma, dan nilai atau teknik keahlian tentang perilaku menyimpang. Selain itu, di dalam hubungan pertemanan juga tidak ada pemberian sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota mereka yang melakukan perilaku menyimpang. Yang kedua itu ada hubungan antar tetangga. Kehidupan sosial di suatu lokasi pemukiman sangat beragam, tergantung pada lingkungannya. Nah, lingkungan tetangga ini juga sangat ditentukan oleh beragamnya perbedaan, seperti kelas sosial, ras, dan etnik, kelompok agama para penghuninya. Jika para penghuni di satu lingkungan pemukiman terbiasa hidup bersampingan dengan para pelaku kejahatan, maka terjadi hubungan yang sangat dekat dengan mereka, sehingga para penghuni memiliki toleransi yang tinggi dengan kejahatan. Dimungkinkan pula, para penghuni di lokasi tersebut akan terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang, bahkan melakukan tindak kejahatan. Dan yang ketiga itu ada hubungan keluarga. Keluarga ini kan merupakan institusi yang memberikan sumbangan terbesar bagi suatu perubahan sosial. Guna terjadinya banyak perubahan di dalam kehidupan sosial. Keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembentukan norma-norma dan nilai-nilai keluarga, sehingga anggota keluarga akan memiliki aturan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, anak-anak ini juga akan terbentuk sesuai dengan norma dan nilai yang telah disepakati keluarganya, sehingga dapat berinteraksi sosial dengan keluarga yang lainnya. Anak-anak juga dengan mudah melakukan
kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan terjadinya perilaku menyimpang. Hal itu disebabkan karena buruknya hubungan keluarga antara anak-anak dengan orang tuanya. Dan yang terakhir itu ada media massa. Media massa yang dimaksudkan ini terbagi atas dua, yaitu media cetak dan elektronik atau televisi. Beberapa ahli telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara media televisi dengan perilaku menyimpang, khususnya kepada para penontonnya. Dan dapat disimpulkan bahwa media televisi ini hanya sebagai penguat sifat menyimpang penontonnya saja, sebab penonton sudah dipengaruhi oleh banyak sumber seperti keluarga, sekolah, teman, relasi, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga ada pengaruh antara media massa cetak dengan perilaku menyimpang para pembacanya. Namun sampai sekarang masih belum ada para ahli yang menelitinya. Hanya saja media cetak ini biasanya melakukan pemberitaan yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan kejahatan dan perilaku menyimpang ini hanya terdiri dari kelompok kelas sosial bawah. Pernyataan tersebut menguntungkan pihak dari kelompok sosial atas karena sebenarnya kelompok dari kelas sosial atas juga melakukan penyimpangan dan kejahatan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok. Ya. Oke, kalau gitu kita coba ke WA Group. Tapi di sini materi ini menjelaskan tentang perilaku menyimpang itu banyak disebabkan oleh berbagai macam hal ya, baik internal maupun eksternal. Itu yang harus kamu ingat, bahwa perilaku menyimpang bukan berarti hanya karena faktor internal, eksternal juga. Dan bukan berarti mayoritas karena eksternal, internal juga ada gitu. Jadi di sini luar biasa kalau kita mempelajarinya lebih mendalam ya, mengenai bagaimana seseorang itu bisa melakukan perilaku menyimpang. Nah, jadi kalau nanti suatu saat murid kalian itu melakukan perbuatan yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan norma yang ada, nah, itu tidak bisa langsung kamu menghukumnya seenaknya gitu loh. Tapi perlu dipelajari dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya kan? Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Baik, untuk diskusi kita ke WA Group. Assalamualaikum.